Supri Haryanto adalah salah seorang pengrajin tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ia telah menekuni usaha kerajinan pembuatan tembaga ini selama puluhan tahun. Namun saat ini Supri mengeluhkan tidak stabilnya harga-harga bahan baku tembaga yang digunakannya sebagai bahan dasar kerajinan produksinya. Karena kini harga bahan baku tembaga mencapai Rp1.500.000, padahal sebelumnya harganya hanya sebesar Rp800.000. Namun karena Indonesia belum bisa mengolah bahan baku tembaga, maka harga bahan baku tembaga tersebut menjadi mahal. Akibatnya, saat ini Supri hanya mengerjakan kerajinan-kerajinan tembaga berdasarkan pesanan saja. Selain mengerjakan pesanan yang datang dari sejumlah hotel, Supri ternyata juga masih mampu mengirimkan sejumlah kerajinan ke berbagai negara di Eropa. Supri hanya bisa berharap Indonesia bisa mengolah bahan baku tembaga ini agar para pengrajin tembaga khususnya yang berada di Desa Cepogo tidak gulung tikar. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Endang Istanti, Metro TV. Sejumlah pengusaha industri tekstil alat tenun bukan mesin di Pemalang, Jawa Tengah yang sejak beberapa waktu terakhir sempat terpuruk kembali bergairah. Hal ini ditandai dengan melonjaknya penerimaan order sejumlah pabrik tenun di Pemalang, khususnya yang memproduksi kain sarung alat tenun bukan mesin di kawasan Pemalang dari pengusaha Irak dan negara-negara di Timur Tengah, bahkan sebuah pabrik tenun di Pemalang, Jawa Tengah. Yang menarik, order pemesan tersebut adalah kain sarung dengan motif khas Pemalang yang merupakan corak batik turun-temurun. Menurut sejumlah pengusaha ATBM di Pemalang ini, melonjaknya permintaan sarung dengan motif khas Pemalang ini terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebagian besar negara-negara pengorder ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Kebanyakan pengorder meminta motif khas Pemalang seperti kecubung, beras wutah, dan wijil sebar. Salah seorang pengrajin ATBM, Ali, mengaku saat ini setiap seminggu sekali sarung tenun khas Pemalang rutin melakukan pengiriman barang produksi mereka ke Timur Tengah dan Afrika. Selama ini pengerjaan sarung khas Pemalang dikerjakan secara manual, mulai dari penggulungan benang, penenunan, hingga pemberian warna, semuanya menggunakan tenaga manusia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Bambang Mujiono, Metro TV. Ratih Fatmawati bersama sejumlah karyawannya telah berhasil menyulap batok kelapa yang selama ini tidak berguna menjadi tas yang bernilai ekonomi tinggi. Ratih mengaku setiap bulan ia mampu membuat sebanyak 300 hingga 350 buah tas yang natural dan eksotis berbagai ukuran, mulai yang berukuran panjang 10 cm hingga 50 cm. Harga tas-tas ini per buahnya dipatok antara Rp20.000 hingga Rp125.000. Sementara jika dikalkulasi, omsetnya bisa mencapai kisaran 20 hingga 30 juta rupiah setiap bulan. Ratih Fatmawati mengatakan, selain dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Ratih juga memasarkan usaha tasnya ke Eropa dan Amerika, seperti ke Meksiko, Kanada, dan New York. Dari Lamongan, Jawa Timur, Rizal Palhevi, Metro TV. Bagi sebagian petani di lereng Gunung Merapi, menanam bunga krisan ternyata dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika menanam tanaman palawija ataupun sayur-sayuran. Selain karena perawatannya yang lebih mudah, lahan tanaman bunga krisan juga tidak membutuhkan banyak biaya, baik untuk pemupukan maupun obat-obatan. Bahkan bisa dikatakan budidaya bunga krisan nyaris tanpa biaya, karena bunga krisan hanya butuh air dan sedikit pupuk kandang. Itu sebabnya sejak setahun terakhir banyak petani di lereng Merapi, terutama di Desa Krinjing, Magelang, Jawa Tengah, lebih terfokus ke budidaya bunga krisan dibandingkan palawija ataupun sayuran. Saris, salah seorang petani bunga krisan, menyatakan
Jika selama ini petani yang menanam cabai atau sayuran selalu dipusingkan dengan harga dan biaya perawatan, namun kini setelah beralih ke budidaya bunga krisan justru semakin tenang. Karena dari setiap petak ukuran 10 kali 20 meter saja bisa dihasilkan antara 15 hingga 20 juta rupiah setiap kali panen. Sementara biaya awal yang mereka keluarkan hanya sekitar 5 hingga 6 juta rupiah saja. Menurut Saris, untuk bisa tumbuh baik, bunga krisan membutuhkan suhu antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Pemasaran bunga krisan sendiri tidak sulit, karena bunga jenis ini banyak diburu oleh berbagai kalangan dari berbagai kota baik di Jawa maupun luar Jawa. Saris berharap Pemda Magelang bersedia memfasilitasi berdirinya sentra perdagangan bunga, karena bunga saat ini telah menjadi komoditi yang cukup besar bagi para petani di lereng Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Siono Sukondo, Metro TV. Lesunya perdagangan daging unggas di pasaran akibat isu flu burung membuat puluhan peternak di Desa Ngeluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah harus banting setir. Saat ini mereka lebih tertarik untuk mengembangkan usaha peternakan kelinci. Meski belum terlalu populer, usaha ternak kelinci ternyata lebih menguntungkan dibandingkan ternak lain. Karena selain bisa dimanfaatkan dagingnya, air seni dan bulu kelinci pun bisa dijual. Salah seorang peternak kelinci, Widodo, mengatakan saat ini di wilayahnya terdapat sedikitnya 30 orang peternak kelinci dengan populasi kelinci tidak kurang dari 10.000 ekor. Rata-rata jenis kelincinya adalah Flano, Angora, dan Sonsilia yang daging, bulu, serta air seninya bisa dimanfaatkan. Air seni kelinci ini pun misalnya setelah difermentasi, harganya di pasaran bisa mencapai Rp5.000 per liter. Di sisi lain, permintaan daging kelinci juga terus melonjak. Permintaan paling banyak berasal dari sejumlah supermarket besar di Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Bahkan setiap menjelang hari besar seperti Lebaran atau Natal tahun ini, permintaan daging kelinci naik drastis hingga 600% dibandingkan hari-hari biasanya. Daging kelinci ini rata-rata dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih tanpa tulang. Sementara kelinci hidup rata-rata dijual Rp15.000 per kilogramnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Siono Sukondo, Metro TV. Di pinggir Jalan Kartini, Semarang, Jawa Tengah ini, Sugianto tampak asyik bekerja. Dengan gerinda yang diputar secara manual melalui pedal dan pelek sepeda pancal, pria ini berusaha melayani permintaan pelanggannya, yakni merubah sebutir batu kusam yang seolah tak berharga menjadi batu akik yang kemilau dan bernilai ekonomis. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dengan upah sebesar Rp7.500, Sugianto bisa meraup penghasilan hingga Rp50.000 per harinya. Meski mengaku belajar secara otodidak, namun Sugianto terlihat mahir menguasai teknik memoles dan membentuk batu akik. Kesulitan mulai dirasakan jika batu yang diasahnya ternyata bertuah. Dalam menekuni pekerjaannya ini, Sugianto terpaksa berkeliling dengan menggunakan motor sambil menarik gerobaknya untuk menawarkan jasanya. Meski demikian, Sugianto tetap terlihat optimis menjalani profesinya ini, meskipun peminat batu akik sulit diprediksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV.